Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah bertemu kembali dalam kajian rutin tiap Sabtu malam Ahad bersama saya. Dulur dimanapun berada, alhamdulillah pekan-pekan ini setelah Syawal berlalu dan insya Allah COVID juga berlalu. Nah, insya Allah lah ya. Karena saya lihat di mana-mana saya terbang ke sana kemari, alhamdulillah, terutama di luaran kita juga sudah tidak pakai masker, tidak apa-apa, karena sudah memang diumumkan grafik menurun, baik dari ini dan sebagainya. Yang dulunya pandemi sekarang sudah menjadi endemi, dan ya kita tetap menjaga kesehatan kita, tetap menjaga imunitas, meningkatkan imunitas tubuh kita tentu dengan cara yang berbeda. Dulur, dari fenomena itu saya juga ada beberapa hal yang saya ingin ngajak sampean untuk juga mengambil manfaat dari musnah atau perginya si pandemi ini. Nah, coba ya, saya masih ingat betul 2 tahun yang lalu beberapa kajian saya rata-rata juga bicara tentang bagaimana menghadapi pandemi secara ruhani, bagaimana kita menata hati, bagaimana kita agar tidak panik, agar kita tidak terlalu ini dan sebagainya. Nah, pada saat itu dulur, ini yang ingin saya juga, pada saat itu, pada saat pandemi itu, kita sering sangat mengharapkan agar masjid itu dibuka, ya kan? Bahkan kadang-kadang nyalahkan, ini gimana aturan masjid nggak dibuka dan sebagainya. Kita juga sering menyalahkan, gimana Jumatan nggak boleh dan sebagainya. Softnya jarang-jarang ini akhirnya nggak muat masjidnya dan sebagainya. Kita juga sering menyalahkan, dan ininya kita begitu, tiba-tiba begitu agamis kita tiba-tiba begitu merindukan masjid, kita tiba-tiba begitu merindukan ibadah gitu. Bagus di satu sisi, tapi ada 2 hal ini. Yang pertama gini tuh, sekarang ketika COVID itu sudah pergi, apakah giroh dan keinginan kita, tuntutan kita untuk jamaah dirapatkan, soft diluruskan, kemudian masjid dibuka, juga masih ada. Sekarang hampir semua masjid dibuka, hampir semua masjid sekarang sudah open hampir 24 hours. Nah, apakah kita sekarang juga, ayo gimana ini masjid, sekarang masjid dibuka, apakah kita juga masih sesemangat itu? Ayo. Masih benar, ini harapan kan sudah dikabulkan sama Allah nih. Pandemi sudah pergi, jadi endemi. Artinya kita kemudian harus menjaga diri masing-masing tanpa dipaksa. Ya kan? Masjid yang dulunya masih ada tanda-tanda silang udah dibuang semua tanda-tanda silang itu, ya kan? Kemudian ya silaturahmi yang dulu kita gimana ini kita nggak bisa silaturahmi apa-apa dia. Sekarang apakah silaturahmi kita juga meningkat dengan hilangnya pandemi? Nah, ini harus kita refleksikan dulu. Ini ajakan saya pertama. Refleksikan, kenapa? Karena jangan-jangan kita itu seringkali hanya terjebak pada euforia, pada perasaan-perasaan yang sifatnya sesaat. Pada saat itu kan kita begitu. Nah, begitu ini benar-benar dibuka, kenapa kita enggak kemudian semangat itu? Gitu. Jadi ini yang harus menjadi ini kita, satu refleksi kita ketika pandemi sudah pergi. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita benar-benar mengajak diri kita untuk melihat ini sebagai pelajaran yang kedua. Itu ketika pandemi pergi, lalu kemudian kita diajak untuk berdoa lebih kuat harusnya tuh.
Karena begini dulu, banyak di dalam Al-Quran itu yang harusnya kita itu benar-benar belajar dari masa lalu. Banyak orang yang di masa lalu itu, ketika misalnya berada di kapal, itu ketika ada ombak nih, ombak luar biasa besar, kemudian mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, jika ombak ini nanti hilang, maka saya akan menjadi orang-orang yang taat kepadamu. Nah, gitu kita doanya itu. Jika ombak ini hilang, nanti kami akan menjadi orang-orang yang tidak menyekutukanmu. Tolong selamatkan kami dari bencana ini. Begitu perahu benar-benar bisa selamat sampai di pantai, gitu. Begitu sampai di pantai, lupa sudah. Lupa dengan doa tadi, lupa. Nah, kita ini kan pandemi ibarat begitulah, badai dalam perahu kehidupan kita. Ada badai selama 2 tahun kemarin itu. Kita benar-benar minta kepada Allah agar ini dihilangkan, biar silaturahmi kita jalan, biar kita ibadahnya makin ini, biar ekonomi juga makin ini, dan sebagainya. Dan sekarang pandemi udah hilang. Apakah hal-hal yang kita janjikan kepada Allah selama dulu kita pandemi, berdoa itu, sudah kita penuhi sekarang? Kan kita itu minta hak kita untuk hak aman, hak bebas, hak gitu kan? Lalu kita kewajibannya apa? Ya memenuhi janji-janji kita. Nah, apakah itu juga sekarang sudah terpenuhi? Ini menjadi PR kita tuh, Lord. Kenapa? Karena orang-orang yang lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah berupa lapang, berupa aman, itu juga menjadi tantangan, ancaman siksa. Nah, sehingga apa? Ini kadang kita lupa bahwa janji itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga janji itu kepada Allah. Dan janji kepada Allah juga wajib dipenuhi. Satu di antara janji itu adalah kehendak kita untuk benar-benar maju. Nah, ketika pandemi yang berupa badai ini sudah pergi, sudah hilang, gitu. Lalu, apakah cara, kualitas, dan kuantitas ibadah kita juga naik? Apakah begitu? Ataukah tidak? Kalau ternyata tidak, berarti kita memang selama ini tuh sering lip sync di hadapan Allah itu. Sering hanya ucapan-ucapan ya sekedarnya saja. Doa-doa kita pun begitu. Nah, ini yang juga saya ingin kritisi. Lalu yang ketiga tuh, Lord. Yang ketiga ini, itu juga membuktikan kita ini seringnya begini, ketika ada ujian tidak enak, itu kita berbondong-bondong mendekat sama Allah. Gini seringkali itu, banyak yang datang, Gus, ini loh gimana saya ini, ekonomi saya kok turun drastis ini, dagangan sepi, gaji telat, panen ini, pokoknya itulah. Ketika seperti itu, merasa diuji Allah. Ya, saya ulangi, ketika ada bencana, kesempitan, kekurangan, sakit, atau itu merasa diuji Allah. Ujian ini begitu berat, gitu, ya toh? Ayo, dulu-dulu sebelah gitu. Entah ketika sakit, entah ketika ada masalah, ketika hartanya berkurang, ketika jabatannya turun, ketika itu selalu itu. Wah, ujian ini gimana ini? Saya diuji Allah betul. Nah, gitu. Tetapi ketika hartanya bertambah, panennya luar biasa dapat berlipat-lipat, sehat, makin sehat, jabatannya naik. Tidak ada yang datang kemudian mengatakan, gimana ini? Saya kok diuji? Gimana ini ya Allah, gimana ini? Nggak ada yang panik ketika diuji enak. Nggak ada. Tapi ketika diuji nggak enak, panik. Tapi begitu diuji nggak enak, begitu diuji enak, nggak ada yang panik. Dan nggak ada yang kemudian mengatakan, tolong saya, serius, tolong bantu saya gimana ini menghadapi ujian ini. Nggak ada orang panen, misalnya bertonton, biasanya cuma dapat kintalan, terus dapat bertonton, terus gimana ini? Gimana Gus? Kok saya dapat ujian gini, gimana cara ini? Biar saya nggak cinta harta. Nggak ada yang gitu. Atau misalnya
Tiba-tiba dia karirnya naik gitu. Gus, ini gimana ini? Atau dulur, ini saya kok diuji naik gini gimana? Tolong jaga saya biar saya amanah ini. Saya takut betul kalau nggak amanah ini gimana? Nggak ada yang sepanik itu. Gitu. Nah, sakit kalau ketika kita sehat, nggak ada masalah apa, nggak ada. Saya kok sehat terus nggak pernah diuji sakit. Ujian sehat ini gimana ini? Nggak pernah. Padahal dulur, yang namanya enak dan tidak enak, sukses dan gagal, ya, rezeki banyak dan sedikit, baik Allah ya beksutu atau ya bekdiru, baik Allah melapangkan atau menyempitkan rezeki, itu semuanya ujian. Ketika sampean disempitkan rezekinya, sampean itu diuji apakah sampean tetap akan bekerja keras dan kemudian tetap sabar, tetap bersyukur. Itu ujiannya. Dan ketika sampean diberi rezeki banyak, ujiannya adalah apakah sampean akan tetap amanah, tidak sombong dan kemudian lebih banyak bersedekah. Itu. Jadi ketika sampean tidak bisa banyak lebih bersedekah, kemudian makin sombong, atau kemudian lupa bersyukur makin rakus, berarti sampean gagal menghadapi ujian. Gitu loh, dulur. Jadi, harusnya kita lihat semua fenomena itu sebagai ujian, karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di ayat lain, wa qala aidan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Jelas baik di surat Al-Mulk ayat 2 maupun di surat Al-Baqarah ayat 155 yang saya baca tadi, dan banyak ayat-ayat yang lain menyatakan begitu, bahwa kita ini akan diuji dengan semuanya, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dengan sedikit kekurangan harta, bahkan mungkin kekurangan teman, terutama orang-orang beriman. Nah, itu juga ujian, kadang membuat kita kemudian, wah gimana ini uji. Tetapi di saat yang lain, di ayat 2 surat Al-Mulk tadi, Alladzi khalaqal maut wal hayat, ya kan? Maut wal hayata, artinya apa? Baik mati maupun hidup ini kan berisi yang senang maupun sedih, sukses maupun gagal, miskin maupun kaya. Jadi kaya pun, sukses pun itu ujian. Harusnya sampean kalau ketika diuji sakit atau tidak enak, panik karena khawatir tidak mampu menghadapi, maka ketika sampean diuji enak juga sepanik itu. Saya tidak mengajak sampean untuk panik, tapi sampean juga seprihatin dan sewaspada itu. Pay attention, keep alert, gitu. Sehingga apa? Menghadapi semua bentuk ujian itu berhasil. Tapi kalau nggak kayak gitu, nah ini yang banyak gagal. Orang sering berhasil ketika diuji ketidaknyamanan, tapi sering gagal ketika diuji kenyamanan. Makanya ajakan saya sebelum saya akhiri, tinggalkan zona nyaman. Ya, nanti mungkin juga akan jadi, ini saya mohon maaf sekali kalau kayak menggurui itu, bukan, tapi saya lebih kepada berbagi supaya ini gimana itu, karena melihatnya satu titik ini pandemi sudah berakhir, tapi kemudian orang sering lupa terhadap janjinya dulu kepada Allah itu. Seolah-olah ketika sudah lapang ini ujian sudah berlalu. Enggak. Ujian lapang, ujian aman, ujian sehat itu ujian lagi. Apakah kemudian kita manfaatkan lebih banyak beribadah? Kalau nanti, naudzubillah min dzalik, ternyata kita kemudian tidak banyak beribadah lagi, khawatirnya ujian sempit diberikan lagi. Jangan sampai, kan gitu. Makanya ayo ketika ujian lapang ini kita berhasilkan. Ya, karena itu saya ajak untuk keluar dari zona nyaman apa? Meskipun di waktu lapang aman ini, jangan merasa sudah aman nyaman. Tetap waspada, tetap mengekang diri, hawa nafsu dikekang, ya. Kenapa? Karena bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri pun yang sudah dijamin surga itu loh, memperbanyak ibadah. Rasulullah yang sudah dijamin surga ampunan pun memperbanyak istighfar. Jadi ketika aman, ketika nyaman, ayo kita banyak ibadah,
juga ayo kita banyak sedekah, kita juga ayo banyak istighfar, ayo banyak kemudian melakukan ibadah-ibadah baik ritual maupun sosial. Insya Allah itu yang akan kita bahas selanjutnya pada pekan depan, di mana bagaimana kehidupan Rasulullah ketika menjalani ujian senang maupun ujian sempit. Terima kasih, sampai ketemu pekan depan. Semoga Allah merahmati meridhai kita dan memampukan kita untuk lulus baik ujian sempit maupun lapang, ujian sedih maupun senang, ujian miskin maupun kaya, ujian sakit maupun ujian sehat. Fitunya wal akhirah wa husnul khatimah. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.